Di tengah semakin bertambahnya jumlah pasien positif corona, muncul informasi bahwa PT Bio Farma sudah mampu memproduksi tes kit reagen polymerase chain reaction atau PCR hasil pengembangan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Selama ini Indonesia harus mengandalkan PCR impor dalam upaya mempercepat pendeteksian corona. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan tes PCR secara massal. Sejauh mana keandalan tes kit reagen PCR anak bangsa ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Pemasaran, Penelitian dan Pengembangan PT Bio Farma, Sri Harsi Teteki, Deputi Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi BPPT Sony Solistia Wirawan, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam Pak Sony, selamat malam Bu Sri, dan selamat malam Pak Ridwan Kamil. Selamat malam Mbak Lini. Selamat malam. Saya ke Pak Sony dulu, sudah sampai tahap mana proyek pembuatan alat uji PCR ini? Sebetulnya kami dari BPPT ya memiliki Task Force Riset dan Inovasi Teknologi Penanganan COVID-19. Nah, kami sebetulnya ada 5 sub task force ya, yaitu pengembangan dari non PCR, kemudian ada PCR, kemudian ada terkait dengan artificial intelligence juga, ada whole genome system sequence juga, ada juga sarana prasarana. Nah, yang untuk yang PCR ini adanya di sub task force 2 ya. Jadi sebetulnya prototipe ini sudah siap kita buat. Yang membuat adalah PT salah satu perusahaan Nusantik ya, Nusantara Genetik ya. Kemudian nanti prototipe yang sudah dibuat itu nanti akan diuji dan melaksanakan izinnya ke Litbangkes ya. Nah, nanti kalau sudah lulus dari uji dan validasi dari Litbangkes, baru kemudian itu nanti siap diproduksi massal. Dan ini akan diproduksi oleh PT Bio Farma. Ya, dalam kegiatan ini akan diproduksi 100.000 kit ya, di mana pendanaannya untuk kegiatan ini adalah didanai oleh crowdfunding. Jadi penggalangan dana dari kegiatan Indonesia Pasti Bisa. Gerakan yang pasti bisa yang dikoordinasi oleh East Venture. Ya, jadi kira-kira kalau teknologinya sudah siap, cuma mungkin nanti ada kendala sedikit di bahan baku yang belum datang dari Amerika. Artinya tidak semua bahan bakunya ini berasal dari dalam negeri, Pak? Kenapa? Tidak semua bahan baku ini berasal dari dalam negeri? Ya, masih harus dibeli dari luar bahan bakunya ya. Jadi kita masih menunggu bahan bakunya. Nanti kalau sudah bahan baku itu datang, prototipe kita siapkan, kemudian baru kita proses ke perizinan dan pengujian di Litbangkes. Dan kemudian kita baru siap diproduksi di PT Bio Farma. Oke, gitu sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana kemudian menjaga supaya si bahan baku itu selalu tersedia di dalam negeri, karena bagaimanapun sekarang PCR jadi tonggak utama untuk mendeteksi seseorang apakah terpapar ataukah tidak dengan corona. Saya ke Bu Sri dulu. Bu Sri, Bio Farma ini kan dianggap berperan sebagai ujung tombak di mana dia memproduksi, proses pengujian juga ada di situ, packaging sampai juga distribusi. Yang jadi pertanyaan ketika sekarang diharapkan sebegitu besar karena PCR ini betul-betul dibuat oleh anak bangsa, seberapa siap Bio Farma untuk memproduksi secara massal? Ya, terima kasih Mbak Livi. Pada dasarnya Bio Farma sebagai bagian dari BUMN dan bekerja sama dengan BPPT dalam grup untuk Task Force RI COVID-19, kita siap untuk posisi untuk memproduksi dengan fasilitas produksi yang ada di Bio Farma dan SDM yang ada di Bio Farma. Oke. Saya ke Kang Emil. Kang Emil, kalau kita lihat angka positif corona hari ini di Jawa Barat ada 912 kasus dengan PDP lebih dari 4.000 kasus. Kalau Anda sendiri sebagai Gubernur Jawa Barat melihatnya seberapa darurat tes PCR ini dibutuhkan untuk warga Anda? Ya, kalau kita melihat Korea Selatan sebagai rujukan yang dianggap terbaik oleh WHO,
mereka mengetes 0,6% dari jumlah penduduk yang 52 juta, jadi sekitar 300.000. Kebetulan penduduk Jawa Barat mirip jumlahnya sekitar 50 juta, jadi target kita itu untuk menemukan peta persebaran COVID-19 adalah mengetes kepada yang diwaspadai dan dicurigai sebanyak 300.000. Per hari ini mayoritas kita sudah mendekati 100.000, tapi itu berupa RDT atau rapid test yang tes darah. Kalau PCR sendiri kita sudah mengetes lebih dari 10.000 dan memang jumlahnya karena terbatas, maka mayoritas masih menggunakan tes darah atau RDT. Dari RDT kita menemukan dari 100.000 yang sudah dites sekitar 2.000-an positif untuk dilakukan pengetesan melalui PCR. Nah, karena PCR ini kemarin masih impor sehingga kecepatan mengetesnya agak terbatas. Dengan berita baik bahwa Bio Farma yang kebetulan di Bandung, Jawa Barat bisa memproduksi dan tahap 1 sekitar 100.000 PCR test kit. Kemudian selanjutnya setelah semua bahannya ada bisa memproduksi 50.000 per pekan kalau tidak salah. Itu akan membantu kami di Jawa Barat dan Indonesia bahwa PCR bisa diproduksi oleh BUMN di Jawa Barat sehingga di ujung proses tidak harus semuanya impor yang kadang-kadang lambat, menunggu waktu dan juga mahal sekali. Sudah impor karena lambat dan kemudian mahal, belum tentu juga barangnya ada ya Kang Emil. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan ketika sekarang warga Anda di Jawa Barat ada di peringkat kedua terpapar corona paling besar, kedua setelah Jakarta begitu. Artinya seberapa penting urgensi untuk kemudian melakukan tes PCR ini? Karena kalau tadi Anda katakan sudah 10.000, artinya targetnya justru pasti harusnya lebih besar daripada itu. Kapan kemudian target itu harus selesai untuk semua warga Anda bisa dites PCR? Tapi nanti jawab usai jeda di Sapa Indonesia Malam.